Sebagai generasi milenial, kita sudah terbiasa untuk mempelajari tips dan trik untuk dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Tapi nggak banyak nih buku yang membahas secara langsung bagaimana cara mempertahankan uang kita. Menurut Morgan Housel, mengatur keuangan itu nggak selalu hanya mengenai hal teknis aja, tapi ada juga faktor pengendalian diri yang pada dasarnya berfokus pada faktor manusia itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Buku dengan judul The Psychology of Money ini adalah sebuah buku keuangan dan pengembangan diri yang ditulis oleh seorang partner di The Collaborative Fund, mantan kolumnis di Motley Fool dan The Wall Street Journal, seorang awardee Best in Business Award dari Society of American Business Editor and Writers, yaitu Morgan Housel. Nah, buku ini tuh merupakan buku international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon, dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Menurut saya pribadi, ada 3 poin yang menjadikan buku ini menarik. Yang pertama, buku ini berbeda dari buku-buku finansial lainnya yang membahas hal tentang uang itu secara teknis. Buku ini tuh membahas keuangan atau finansial itu dari sudut pandang ilmu manusia. Menurut Morgan Housel, mengelola uang itu gak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Menurut Morgan Housel juga, pengalaman pribadi itu mempengaruhi perilaku dalam menentukan keputusan-keputusan finansial. Yang kedua, yaitu contoh-contoh perilaku di dalam buku ini tuh disajikan dengan konkret dan luas. Di dalam buku ini itu tersaji 19 cerita pendek yang kebanyakan berasal dari kisah nyata yang mengeksplorasi cara-cara orang berpikir mengenai uang, sehingga kita sebagai pembaca itu lebih mudah dalam memahami apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Morgan Housel dalam buku ini. Alasan yang ketiga, buku ini tuh berbeda dengan kebanyakan buku-buku finansial lainnya yang membahas soal kekayaan atau saat membahas orang kaya seperti Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, dan Elon Musk itu dari sudut pandang kekayaan mereka. Nah, tapi buku ini tuh membahas habit atau kebiasaan yang mengantarkan orang-orang tersebut ke posisi mereka sekarang. Menurut saya, buku Psychology of Money itu sangat cocok banget buat dibaca oleh siapapun yang ingin berusaha untuk lebih bijak dan terarah dalam mengelola keuangannya. Buku ini juga cocok banget dibaca buat siapapun yang ingin menemukan makna-makna baru atau sekadar memulai untuk belajar edukasi finansial. Kekurangan dari buku ini adalah karena yang saya punya ini adalah buku versi terjemahan, bahasanya tuh jadi sedikit kaku dan agak ambigu, sehingga butuh diulang dan dipahami baik-baik untuk bisa dimengerti maksud dari isi bukunya. Oleh karena itu saya merekomendasikan untuk siapapun yang ingin membaca, lebih baik baca yang versi aslinya yang bahasa Inggris, karena biar pemahamannya lebih utuh dan menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.